kasih Pak Darman. Terkait dengan pertanyaan Pak Fian ya, langkah selanjutnya dan juga adanya permintaan pemailitan PT WAL yang dilakukan oleh wakil daripada pemegang polis, dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk pemailitan PT WAL itu telah ditolak oleh OJK beberapa waktu lalu, dan kali ini masuk usulan pemailitan dari pemegang polis lainnya. Mengingat bahwa pada hari ini OJK telah mencabut izin usaha PT WAL, maka proses pemailitan PT WAL itu tidak dapat dilakukan kembali. Kemudian yang kedua terkait dengan Bumi Putra. Untuk Bumi Putra dapat kami laporkan saat ini masih berproses, di mana BPA, Badan Perwakilan Anggota, Direksi, dan Komisaris Asuransi Jiwa Bumi Putra telah melakukan sidang luar biasa dan merekomendasikan hal-hal yang kami menunggu secara formal laporan hasil sidang luar biasa tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh OJK harusnya didasarkan pada laporan resmi yang disampaikan oleh BPA, direksi, dan komisaris daripada JBB. Intinya bahwa keputusan untuk langkah selanjutnya dari Bumi Putra itu datang dari internal JBB, dari hasil sidang luar biasa tersebut. Apakah itu dilakukan haircut, apakah itu dilakukan demutualisasi, ataupun likuidasi, ataupun kombinasi dari ketiga tersebut, itu yang kami nantikan dari hasil sidang luar biasa JBB. Kemudian dari Pak Edi Santoso terkait dengan yang pertama tadi apa Pak? Pastikan hak-hak dari nasabah atau pemegang polis Pak, dengan ditutupnya PT WAL. Jadi proses selanjutnya adalah kita akan meminta kepada PT WAL sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian, bahwa perusahaan wajib untuk membubarkan diri, melakukan RUPS, membubarkan diri, dan membentuk tim likuidasi. Jadi selanjutnya terkait dengan hak-hak pemegang polis itu akan dikoordinasikan melalui tim likuidasi yang dibentuk, dan OJK wajib untuk mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh tim likuidasi yang dibentuk tersebut. Kemudian terkait dengan produk-produk yang telah mendapat persetujuan dari OJK dan juga investasinya, dapat kami sampaikan bahwa izin yang diberikan itu dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diberikan izin oleh OJK. Sehingga dalam hal ini, untuk kasus seperti PT WAL, itu menjanjikan guaranteed return yang sangat tinggi. Kemudian beberapa polis yang dikeluarkan itu tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan, sehingga ketika itu diketahui oleh pengawas dan dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan, maka kewajiban aktuaria daripada PT WAL itu melonjak sangat tajam, sehingga asetnya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Disitulah terjadi gap yang sangat besar, dan pemegang saham tidak mampu untuk menambah modal atau mencari investor baru.
Untuk itu OJK ke depan akan mereview produk-produk sejenis, terutama itu saving plan produk di perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, untuk memastikan bahwa izin yang telah diberikan itu dilaksanakan dengan baik dan dibukukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kami juga memberikan catatan kepada perusahaan profesi penunjang seperti kantor akuntan publik, perusahaan aktuaria, itu wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesi masing-masing. Karena apa yang disampaikan oleh lembaga penunjang tersebut menjadi dasar daripada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dimaksud. Dan ini dilaporkan ke pengawas di OJK. Demikian dari kami, Pak Darmasa. Terima kasih Pak Odi, pertanyaannya sudah dijawab. Berikutnya Pak, ini dari Mas Petrus Ekonomi. Pemegang saham yang masih kabur ke luar negeri, bagaimana menjamin upaya likuidasi bisa dilakukan dengan lancar dan melindungi kepentingan pemegang polis? Baik, nanti dari teman-teman bisa menambahkan bahwa seperti diketahui bahwa dari Barreskrim telah menetapkan 7 tersangka dari pemegang saham, direksi, dan juga pengurus daripada PT WAL. Dan terhadap pelaku yang saat ini masih ada di luar negeri, kami berkoordinasi dengan Barreskrim untuk bisa segera mengeluarkan red notice untuk mengejar yang bersangkutan di luar negeri, dan juga mengupayakan agar aset-aset yang dimiliki oleh tersangka tersebut itu dapat dikembalikan ke Indonesia. Demikian. Terima kasih Pak Wi. Rekan-rekan media yang kami hormati, apabila ada pertanyaan lagi, silakan bisa mengirimkan by WA ke Humas OJK, atau juga bisa menuliskan di room chat, atau bisa raise hand. Kita akan invite untuk bisa interaksi langsung dengan narasumber. Silakan, kami tunggu untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman media, kami mengundang Ibu Fredrika Widyasari Dewi, ADK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, untuk bisa menyampaikan terkait dengan perlindungan konsumen dengan ditutupnya PT WALS ini. Silakan Ibu Kiki. Terima kasih Pak Darman, selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih telah hadir pada konvers pada siang hari ini. Untuk kami dari EPK akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perlindungan konsumen. Yang pertama kami ingin sampaikan, kami turut bersimpati dan prihatin atas apa yang terjadi pada saudara-saudara kita pemegang polis Wana Artallah ini. Dan kami sudah beberapa kali juga berkomunikasi dan juga bertemu dengan para pemegang polis Wana Artallah ini, juga dengan pengawas nantinya Pak Uni juga. Dan kami sangat memahami apa yang menjadi concern dari Ibu Bapak sekalian. Namun dengan telah diumumkan pada hari ini, kami yang tadi disampaikan Pak Ogi, kami menyampaikan bahwa OJK akan melakukan upaya terbaik dalam hal melaksanakan fungsi OJK, dalam hal melindungi kepentingan konsumen. EPK telah melakukan beberapa hal terkait dengan WAL ini. Yang pertama adalah kita telah meminta kepada Wana Artallah untuk menindaklanjuti seluruh laporan dan pengaduan secara berkala sebagai pelaksanaan internal dispute resolution melalui Google surat atau surat elektronik, kemudian menanggapi 1.600 pengaduan, ya. Kemudian 4 kali melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan, meminta update
perkembangan terkini kondisi perusahaan, meminta informasi terkait penanganan pengaduan konsumen dan komitmen penyelesaian pengaduan konsumen. Kami juga telah 5 kali melakukan fasilitasi melalui pertemuan antara konsumen dengan Wana Arta Life. Kemudian memberikan sanksi peringatan tertulis ya karena terlambat tidak menindaklanjuti pengaduan. Kemudian kami selanjutnya akan menginventarisir aset-aset WAL dan juga kami akan terus akan mencari ya siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya hak pemegang polis dan akan bekerja sama dengan penyidik untuk menjajaki kemungkinan OJK melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang OJK. Namun bisa kami sampaikan, nanti Pak Uki dan Pak Pengawas menyampaikan bahwa CIU ini sebenarnya adalah juga untuk yang terbaik ya Pak Uki ya, karena banyak pertanyaan juga terkait pendapat bahwa dalam hal ini OJK lepas tangan karena memang ada ketentuan yang harus diikuti ya, mungkin silakan dari Pak Uki atau Pak Pengawas menyampaikan dan ini juga adalah untuk yang terbaik juga untuk pemegang polis supaya tidak ada yang berkelanjutan seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya Pak Darman, tapi sebagai ADK yang membidangi perlindungan konsumen, sekali lagi saya ucapkan simpati dan sangat prihatin atas apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Bu Kiki atas penyampaiannya terkait dari sisi perlindungan konsumen. Rekan-rekan media yang saya hormati, masih ada yang ada pertanyaan tapi masih mungkin agak mirip ini dari Aulia Detikom. Kemudian gimana nasib dari karyawan PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Wana Arta Life ini setelah izin perusahaan dicabut, Pak? Mungkin bisa direspon Pak Ogi terkait dengan nasib karyawan PT WALS. Ya baik, mungkin kami akan menegaskan kembali ya bahwa pencabutan izin usaha PT WAL ini merupakan bentuk yang tegas, yang cepat dari OJK, di mana waktu yang telah diberikan kepada WAL itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pemegang saham pengurus oleh PT WAL. Sehingga kami melakukan tindakan pengawasan prudensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena ditemukan adanya rekayasa laporan keuangan, fraud yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Jadi dapat kami sampaikan penutupan PT WAL juga merupakan upaya OJK untuk tidak membiarkan kondisi berlarut-larut yang membuat ketidakpastian bagi konsumen. Tadi ada pertanyaan bahwa OJK seolah-olah lepas tangan terhadap masalah ini. Dapat kami sampaikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, sejak dicabutnya izin usaha perusahaan asuransi, maka dilakukan pembubaran perusahaan dan dibentuk tim likuidasi. Tim likuidasi ini kalau sampai dengan 30 hari perusahaan tidak membentuk tim likuidasi, maka OJK mendapatkan kewenangan untuk membentuk tim likuidasi. Tim likuidasi ini bertugas untuk menginventarisir segala permasalahan, kekayaan, aset dan juga para pemegang polis, termasuk terkait dengan kewajiban terhadap pegawai karyawan daripada PT WALS. Tim likuidasi akan diawasi oleh OJK dan melaporkan perkembangan proses likuidasi kepada OJK. Jangka waktu yang diberikan kepada tim likuidasi adalah selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali 1 tahun proses penyelesaian daripada likuidasi PT WAL. Tapi kami dalam hal ini masih menunggu waktu 30 hari yang diberikan oleh OJK sesuai dengan undang-undang